يا معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله، يعلموا أن يومكم هذا يوم عليم. وزمرة المؤمنين رحمكم الله، يعلموا أن يومكم هذا يوم عليم. يوم عيد الأضحى ويوم الأكبر ويوم السرور ويوم الغبور، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. وإذا صعد الخطيب على المنبر فاستمعوا الخبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا الخبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. فاستمعوا الخبر يوم عيد الأضحى رحمكم الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد، والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahilladzi akramana biwasi'il khairat wa syara'a lana bi anwa'i ta'ati wal qurbat. وأمرنا أن نشكره لما فضلنا من أنواع النعم والطاعات والعطاءات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خالق الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Jemaah salat Idul Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala senantiasa kita ucapkan atas nikmat yang diberikan kepada kita sampai saat ini. Karena bagaimanapun kita merupakan manusia yang lemah, yang tiada berdaya dan upaya kecuali atas pertolongan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Sehingga pantaslah kita sering-sering bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dengan harapan mudah-mudahan nikmat yang Allah berikan ini dijaga dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Berikutnya salawat dan salam kita sampaikan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi
Dan juga kita sampaikan salam dan salam kita kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan semua orang yang mengikuti jalannya dan meninggal dalam keadaan muslim. Dan mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang senantiasa mengikuti jejaknya, meneladani sunnah-sunnahnya dan meninggal dalam keadaan muslim. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia, pertama-tama khotib berwasiat khususnya untuk diri khotib pribadi dan untuk jamaah semua agar senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, yaitu menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah, hari ini kita berbahagia dan hari ini kita beruntung karena kita bertemu dengan hari yang dilapisi banyak keberkahan dan keistimewaan. Apa keistimewaan yang ada di dalamnya? Kita berada di hari yang mulia dalam sepekan. Rasulullah SAW pernah mengatakan dalam riwayat Imam Muslim, "Khairul yawmin tala'at fihi syams." Sebaik-baiknya hari yang terbit matahari di dalamnya, yaumul jumu'ati, yaitu pada hari Jumat. Dan sekarang kita berada di dalamnya. Kemudian kita berada di keistimewaan hari haji, dan mana Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Al-haji asyhurun ma'lumat." Haji itu dilaksanakan pada waktu-waktu bulan-bulan yang ditentukan. Apa itu? Bulan yang menyebutkan, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan puncaknya awal 10 awal bulan Dzulhijjah. Dan sekarang kita berada di hari ke-10 bulan Dzulhijjah. Keistimewaan yang lain yang ada di hari ini adalah ini merupakan hari-hari yang termasuk bulan yang diharapkan. Allah mengatakan di dalam surat At-Taubah, "Inna iddatash shuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihi anfusakum." Sesungguhnya jumlah bilangan bulan dalam setahun ada 12 bulan, dan itu ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan ini, ada 4 yang dimuliakan, ada 4 yang diharapkan, ada 4 yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dalam riwayat Ibnu Abbas, Rasulullah SAW pernah mengatakan, 3-nya berturut-turut dan 1-nya terpisah. Bulan apa itu? Bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Dan sekarang kita berada di bulan Dzulhijjah. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, lapis-lapis keberkahan yang lainnya dan keistimewaan yang ada di hari ini. Kita berada di hari awal 10 bulan Dzulhijjah, yang mana Allah bersumpah dengannya. Allah mengatakan, "Wal fajri", demi waktu fajar, "wa layalin ashr", dan hari-hari ke-10, malam-malam ke-10. Apa yang dimaksud dengan malam-malam ke-10? Para ulama tafsir mengatakan termasuk Ibnu Abbas, yang dimaksud wa layalin ashr adalah 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Dan sekarang kita berada di hari ke-10 ini. Sebagian ulama bahkan membandingkan, kalau seandainya dibandingkan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan, mana yang lebih afdal? 10 hari awal bulan Dzulhijjah dengan 10 hari awal terakhir bulan Ramadan. Maka sebagian ulama mengatakan, walaupun dibandingkan dengan 10 hari terakhir bulan Ramadan, maka 10 hari awal pertama bulan Dzulhijjah ini lebih utama dan lebih istimewa kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lapis-lapis keberkahan yang lainnya yang ada di dalamnya pada hari ini. Kita berada di hari raya Idul Adha. Kita berada di hari Kurban, yang mana Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih mengatakan, "A'dzamul ayyami indallahi yaumul nahar." Hari-hari yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah hari Kurban, yaitu hari Idul Adha. Maka kita berbahagia di hari-hari yang penuh dengan lapis-lapis keberkahan dan keistimewaan ini. Dan bahagia ini merupakan bagian yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengatakan dalam surat Yunus, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya dengan karunia-Nya dan dengan rahmat-Nya Allah Subhanahu wa taala, maka berbahagialah kalian. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hari ini kita menyaksikan jutaan umat muslim berkumpul di tanah suci, melaksanakan ibadah suci, karena memang ini adalah puncaknya musim haji, tanggal 9, tanggal 10, kemudian tanggal 11, 12, dan juga dan 13. Maka kita melihat bagaimana semuanya jemaah haji yang punya kesempatan pergi ke tanah suci,
mereka berkumpul di sana, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ini merupakan pemandangan yang sangat-sangat menakjubkan. Beruntunglah mereka yang bisa melaksanakan ibadah haji, karena memang pahalanya luar biasa. Rasulullah SAW pernah mengatakan, Al-Hajjul Mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan bagi mereka kecuali surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam riwayat yang lain dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW mengatakan, Man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yawmin waladatu ummuh. Siapa yang melaksanakan ibadah haji dan dia tidak berkata kotor, tidak berbuat fasik, dia akan kembali setelah melaksanakan hajinya seperti baru dilahirkan oleh orang tuanya. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita yang belum haji harus punya keinginan yang kuat untuk melaksanakan ibadah haji, karena memang haji ini modal yang paling utama yang ada diri kita. Yang harus ada pada diri kita adalah keinginan yang kuat, bukan harta yang banyak, walaupun harta juga penting. Banyak orang yang punya harta, tapi sampai sekarang belum pergi haji. Tapi juga banyak orang yang mungkin dari segi ekonomi mereka belum cukup untuk mengumpulkan uang, tapi mereka dimudahkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pernah punya pengalaman ketika tahun hajian tahun 2013. Waktu itu bermalam di Mina, dan di samping saya ada orang Saudi. Saya kenalan dengan dia. Dari mana Om? Dia mengatakan saya dari sini, di Saudi. Saudi luas. Dari mana Saudinya? Maka orang ini mengatakan saya dari Mekah. Terus saya terheran-heran, wah dari Mekah, bayangan saya sudah berkali-kali haji, karena Ka'bah dekat dengan rumah mereka, Arafah juga tidak jauh dari mereka. Mereka mudah sekali untuk melaksanakan ibadah haji, tinggal loncat saja sampai untuk melaksanakan tempat-tempat yang bisa dijadikan untuk melaksanakan ibadah haji. Namun rupanya jawabannya sangat-sangat mengherankan. Dia mengatakan, tahukah, walaupun saya kelihatannya sudah umur kurang lebih 40 tahunan, hampir 40 tahunan, tapi rupanya ini merupakan haji pertama saya. Haji pertama saya. Bayangkan, orang Mekah tinggal di Mekah, Ka'bah dekat dengan rumah mereka, dan juga Arafah dekat dengan rumah mereka. Tapi rupanya ketika dia melaksanakan ibadah haji, setelah sekian lama baru melaksanakan ibadah haji. Kenapa memangnya? Saya terkadang apa sih yang bisa menyebabkannya sampai baru sekarang melaksanakan ibadah haji? Rupanya dia mengatakan, setiap musim haji itu, saya selalu sibuk untuk mencari uang. Karena memang di waktu itu banyak sekali kesempatan mencari uang. 3 juta orang berkumpul melaksanakan ibadah haji, butuh penginapan, butuh makanan, butuh transportasi, sehingga mereka gampang sekali mencari uang di musim haji. Bahkan ada orang Saudi itu tidak mencari duit, tidak berusaha, tidak bekerja kecuali di musim haji. Setelahnya istirahat, nanti bekerja lagi di musim haji. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pelajarannya apa? Keinginan yang kuat ini merupakan modal utama yang harus ada di dalam diri kita supaya kita bisa melaksanakan ibadah haji. Kita iringi dengan doa yang kuat siang dan malam, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah memudahkan kita untuk melaksanakan ibadah haji. Karena banyak orang yang sudah banyak cukup hartanya untuk pergi haji, tapi mereka sampai sekarang tidak terpanggil untuk pergi haji. Tapi banyak orang yang mungkin biasanya dari segi ekonominya, namun Allah mudahkan mereka untuk melaksanakan ibadah haji karena ada keinginan yang kuat dan doa yang terus dipanjatkan agar Allah memudahkan urusan mereka berangkat haji. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita berada di hari raya Kurban, hari yang disyariatkan untuk menyembelih hewan kurban, dan ini merupakan hari yang banyak pelajaran dan makna yang bisa kita ambil dan petik dari pelajaran kurban ini. Kenapa apakah kita pernah merenungi kenapa kita dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban? Bukankah kita cukup membeli daging di pasar, kemudian kita bagikan? Karena memang ini bukan itu masalahnya. Bukan hanya berbagi daging, kemudian bukan hanya memakan daging, tapi ada hikmah yang luar biasa yang ada di baliknya. Apa itu di antaranya? Di antaranya dengan syariat kurban ini, kita dijauhkan dari perbuatan syirik, bahkan yang berpotensi untuk melakukan penyembahan kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antara hewan yang punya potensi untuk disembah dan diagungkan adalah sapi. Kalau kita lihat sejarah bagaimana kaumnya Nabi Musa alaihissalam, dan ini disebutkan di dalam Al-Quran, wa idh wa'ada Musa 40 lailatan summa takhadtum rijla min ba'di wa antum zalimun. Nabi Musa ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 40 hari, dan kaum
semuanya ditinggalkan. Setelah itu ada rupanya Musa sendiri. Dia berkreasi untuk membuat patung. Apa yang dibuatnya? Patung apa? Dari sekian banyak hewan, dia membuat anak sapi yang kemudian nanti dijadikan sesembahan oleh orang-orang Bani Israel. Dan ini pernah terjadi di dalam sejarah. Jadi di antara hewan yang punya potensi untuk diagungkan dan disembah di antaranya adalah sapi. Bahkan dalam era modern ini masih banyak orang-orang yang menyembah sapi dan mereka menganggap sapi punya keistimewaan dan punya kelebihan dibandingkan hewan-hewan yang lain. Namun dengan syariat kurban ini kita kemudian ditunjukkan bahwasanya sapi itu merupakan makhluk dari makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dijadikan untuk kemaslahatan kita, bukan untuk kita sembah. Sehingga kita menyaksikan bahwasanya ketika mereka disembelih, mereka tidak berdaya, tidak bisa membela diri mereka, apalagi dipantas, apalagi untuk disembah oleh kita semuanya. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW mengajukan untuk orang yang berkurban hendaknya menyembelih sendiri dengan kedua tangannya kalau dia mampu. Karena itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak mampu, saya nggak kuat melihat darah, gemeteran kalau melihat darah, maka dianjurkan untuk menyaksikan penyembelihannya. Dan ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW kepada anaknya Fatimah, wahai Fatimah, kumi ila udhiyatiki fasyadiha. Wahai Fatimah, kesinilah kau mendekat, lihatlah, saksikanlah, inilah hewan kurbanmu yang akan disembelih. Maka inilah syariat yang luar biasa, sehingga kita dijauhkan dari potensi menyembah hewan yang diagungkan oleh sebagian orang yang mana mereka merupakan hanya makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hikmah yang lainnya yang ada dalam syariat kurban ini bukan hanya menyembelih hewan biasa, bukan hanya sekedar menyembelih hewan biasa, tapi juga kita menyembelih kesombongan, kekikiran, dan juga kerakusan di dalam diri kita terhadap duniawi. Bahkan ketika kita kemudian bisa untuk menunaikan kurban ini, ibadah kurban ini, berarti kita secara tidak langsung sudah membersihkan diri kita dari sifat-sifat yang terpuji. Kurban merupakan tanda cinta, kurban merupakan pembuktian bahwasanya Allah segala-galanya dan tidak ada cinta yang lebih tinggi kecuali cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan keteladanan yang dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana beliau waktu awal-awal tidak punya anak, kemudian diberikan anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi lucu-lucunya, lagi senang-senangnya bermain dengan anaknya, datang perintah untuk menyembelih anaknya. Dan ini pilihan yang sangat berat sekali. Tapi Allah tahu ini merupakan ujian dan Allah pasti akan memberikan pertolongan kepada hamba-hambanya. Maka Nabi Ibrahim dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala menyembelih anaknya yang kemudian diganti dengan hewan kurban. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada ancaman dari Rasulullah SAW bagi orang-orang yang punya kemampuan tapi mereka tidak melakukan untuk ibadah kurban ini. Rasulullah SAW mengatakan, "Man wajada lahu sa'ah falam yadbah fala yaqrubanna masjidana musallana." Siapa yang punya kelebihan harta dan mereka tidak berkurban, maka janganlah dekat-dekat tempat salat kami. Alias Rasulullah SAW tidak menyukai kalau ada umatnya, hamba-hambanya yang punya kemampuan dari segi finansial dan tidak melaksanakan ibadah kurban, maka Rasulullah SAW tidak suka-suka untuk dia mendekati kesempatan sholat Rasulullah SAW. Ibadah kurban ini bukan seperti haji yang cukup setahun sekali, yang cukup seumur hidup sekali, tapi dianjurkan untuk diulangi setiap tahunnya. Karena Rasulullah SAW ketika berada di Mina, beliau berkhutbah, beliau kemudian mengatakan, "Ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyah." Untuk setiap keluarga, setiap tahunnya hendaknya menyembelih kurban. Jadi kurban itu dianjurkan untuk dilakukan setiap tahunnya. Sebagaimana setiap harinya ada kesempatan untuk melaksanakan salat dua, maka setiap tahunnya ada kesempatan untuk menyembelih hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini merupakan hari yang mulia yang disebutkan di dalam Al-Quran, ayyamun ma'dudat, ayyamun ma'lumat, hari-hari awal 10 awal bulan Dzulhijjah, dan kemudian diikuti dengan 3 hari tasyrik. Maka Rasulullah SAW mengatakan berkaitan dengan hari tasyrik itu,
Ayaum akhir wasyubin wadikrin, yaitu hari untuk makan, minum, dan juga banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita dianjurkan melaksanakan takbir baik secara sendiri maupun setiap habis sholat 5 waktu sebagai tanda bagi orang-orang yang mau berkurban dan belum berkurban, masih ada waktu yang bisa digunakan, dimanfaatkan untuk menyembelih hewan kurban. Jadi hewan kurban ini beda dengan zakat fitrah. Zakat fitrah selesai waktunya ketika ditunaikan sholat Idul Fitri. Namun hewan kurban ini mulai waktunya setelah ditunaikan sholat Idul Adha. Oleh karena itu banyak kesempatan di hadapan kita. Bagi yang belum mungkin mengeluarkan untuk membeli hewan kurban, masih ada kesempatan yang bisa diambil, yaitu 3 hari ke depan, insya Allah. Dan ini merupakan hari yang bisa kita manfaatkan untuk menyembelih kurban. Kalau hari ini lewat, berarti kita harus menunggunya tahun depan sekali untuk menunggu kesempatan berkurban di tahun yang akan datang. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, kita bertepatan Idul Adha ini dengan hari Jumat. Maka ada 2 sholat Id pada hari ini. Bagaimana? Apakah dua-duanya harus dilakukan? Ulama berbeda pandangan dalam masalah ini. Mayoritas ulama mengatakan dianjurkan bagi orang yang sudah melaksanakan sholat Idul Adha juga siang harinya untuk melaksanakan sholat Jumat, kecuali mungkin yang rumahnya jauh sekali, yang susah datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Pendapat ulama Hambali mengatakan kalau hari Idul Adha atau Idul Fitri bertepatan dengan hari Jumat, maka mereka mengatakan cukup bagi orang yang sudah selesai sholat Idul Fitri atau Idul Adha tidak perlu melaksanakan sholat Jumat, namun dia berkewajiban tetap melaksanakan sholat zuhur. Dan bagi petugas khutbah, bagi petugas Jumat, bagi imamnya, muadzinnya, dan juga khatibnya tetap harus melaksanakan, karena khawatir ada orang-orang di antara kita yang mungkin kesiangan dan mereka belum berkesempatan untuk melaksanakan sholat Idul Adha, sehingga mereka tetap berkewajiban untuk melaksanakan sholat Jumat sebagaimana biasanya. Dan ini merupakan yang dikatakan oleh ulama berkaitan ketika ada terjadi 2 sholat hari raya di dalam satu hari. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita gunakan kesempatan kurban yang ada di hadapan kita untuk menjadikan cinta kita, membuktikan cinta kita yang merupakan cinta yang tinggi hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita kesampingkan cinta kepada yang lainnya. Ibnu Qayyim mengatakan dalam kitabnya Madarijus Shalihin, pembuktian cinta yang paling tinggi merupakan cinta yang kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita menyampaikan cinta kepada selainnya. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ana wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Qultu masami'tum wastaghfirullaha fastaghfiruhu innahu ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتقبل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا مولانا محمد وأن كل الصحابة رسول الله أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di hari yang bahagia ini dengan hari raya Idul Kurban ini, maka kita juga jangan melupakan untuk penderitaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Kita mungkin di sini bisa banyak makan daging, di saudara-saudara kita kesulitan makan daging, bahkan untuk makan biasa saja mereka kesusahan. Maka kita jangan lupa untuk memberikan perhatian terhadap mereka. Kita bantu dengan apa yang kita bisa, dan juga kita senantiasa mendoakan mereka. Semoga Allah memberikan kekuatan, memberikan kesabaran, memberikan kemenangan terhadap saudara-saudara kita di Palestina, dan semoga yang sakit disembuhkan, yang meninggal diterima sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها خير من زكاها أنت ولي مولاها اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين وقنا عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وركوعنا وسجودنا وتقبل تقصيرنا يا رب العالمين اللهم تقبل أضحيتنا اللهم تقبل أضحيتنا اللهم تقبل أضحيتنا عباد الله. Sekian dan demikian apa yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes.